Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bina PKM Masjid Al-Rahmah. Kita doakan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih, shaimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak dan tak terhingga. Perlu kita senantiasa bersyukuri dengan buktikan rasa syukur tersebut dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa membacakan salawat kepada Nabi masuk umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau dan mudah-mudahan nanti akan mendapatkan cintanya beliau di kiamat sehingga mendapatkan syafaat. Amin ya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diwajibkannya umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat contohnya tidak bisa kita berpura-pura sholat. Ibadah haji pun begitu, tidak bisa kita berpura-pura melaksanakan haji. Pura-pura pertemuan terhadap masyarakat jamaah, katanya mau berangkat haji. Tiba-tiba dia berangkat pergi nggak tahunya kena bangkuang. Nunggu musim orang pulang haji dia balik lagi pakai haji. Orang bisa nyangka bahwa dia baru atau pulang dari haji. Tapi yang namanya ibadah puasa itu bisa berpura-pura. Ya, sahur siang harinya pura-pura lemes, tiba-tiba belok ke warteg yang kanannya tutup, emang tutup, cuma kakinya doang udah kelihatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita yakini bahwa di dalam bulan Ramadan itu banyak keutamaan yang Allah berikan. Antara lain bahwa 10 hari pertama disebut malam-malam rahmat. Hari-hari rahmat di mana pintu rahmat Allah dibuka lebar-lebar akan diberikan kepada umat Islam yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Di samping dia menahan lapar dan dahaga di siang hari, malamnya dia melaksanakan qiyamul lail, antara lain adalah sholat tarawih. Maka orang yang demikian ini akan diberikan rahmat Allah Subhanahu. Malam ke-10 yang kedua yaitu mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 disebut malam-malam maghfirah, hari-hari maghfirah di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar ampunannya kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga di siang hari pun melaksanakan qiyamul lail, sholat malam di malam harinya, antara lain sholat tarawih.
Makanya ini kita masih termasuk dalam malam-malam takfirah. Ambillah kesempatan oleh kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar menandakan bahwa kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah di malam hari, di siang hari, daripada kita ngomongin orang, daripada kita berbincang-bincang yang tidak karuan, lebih baik memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cukup yang terdengar telinga kita, perbanyak istighfar. Bahwa kita akui bahwa kita sebagai manusia selama ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian yang kita perbuat. Makanya perbanyaklah istighfar, mumpung di bulan Ramadan ini Allah membuka lebar-lebar pintu maghfirah atau pintu ampunan. Kemudian 10 yang terakhir mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan disebut itqum minan nar. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, memberikan jaminan kepada orang yang berpuasa yang penuh dengan keimanan, di samping dia menahan lapar dan dahaga di siang hari, di malam harinya dia beribadah, dia mulai melaksanakan sholat tarawih dan sholat-sholat yang lain, serta berzikir, membaca Al-Quran. Maka Allah memberikan jaminan itu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Nah, adanya rahmat Allah, ampunan Allah, dan juga jaminan keselamatan dari api neraka ini akan diberikan kepada orang-orang Islam yang beriman. Dengan imannya dia melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sungguh-sungguh dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi kenyataan bahwa yang namanya ibadah puasa ini harus didasari iman. Tanpa adanya iman di hati, maka tidak akan terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bukannya hai orang-orang Islam, tapi dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Maka kalau di hatinya ada iman, terpanggil dengan panggilan Allah dan bersegera melaksanakan ibadah puasa. Di samping ibadah puasa menahan lapar dan dahaga, dia manfaatkan, dia ambil fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Dia memperbanyak istighfar, dia memperbanyak sholat malam, sholat tarawihnya tak pernah absen. Dia pertahankan dengan baik, terlebih tilawatul Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia rutin istiqamah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Walaupun sampai akhir Ramadan dia menghatam Al-Quran, tapi kalau dia rutin istiqamah setiap hari membaca Al-Quran, maka tidak akan terlepas daripada janji Allah Subhanahu wa taala
dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita semua ya. Karena yang namanya ibadah puasa bisa terukur, bisa kita lihat keimanan kita. Bisa kita rasakan keimanan kita. Awal-awal doang Ramadan, Masya Allah nggak di mana-mana. Umat Islam dianggap bulan puasa itu sebagai adat, sebagai kebiasaan. Buktinya apa? Ke awal-awal Ramadan, sebenarnya yang tadinya nggak dagang, yang tadinya nggak pernah megang sejadah, sejadahnya dipegang, diambil dari lemari, udah melepet itu sejadah, pecinya udah merah, yang punya mau kena, warnanya udah putih. Datang awal-awal, belum bisa aja udah ngegelar sejadah, kamu mau kena ditaruh, dia pulang lagi, nandain doang. Awal-awal, besok-besoknya udah mulai kendor dah. Mulai kendor dengan berbagai alasan, capek dan sebagainya sebagai alasan. Ini sebenarnya iman. Kalau iman yang kuat, insya Allah dia akan memanfaatkan bulan Ramadan yang Allah sediakan. Yang mana bulan Ramadan adalah syahrul ummati, kata Nabi. Bulan Ramadan adalah kesempatan buat umatku untuk mencari bekal, mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Maka wajar Nabi Muhammad SAW berjanji dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja umatku yang berpuasa didasari dengan keimanan dan dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja bagi umatku yang mendirikan salat, mendirikan ibadah, yang dimaksud adalah salat tarawih, didasari keimanan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan kita semua adalah umat Nabi Muhammad pilihan. Amin. Karena apa? Hingga saat ini masih semangat melaksanakan sholat tarawih. Kita doakan aja saudara-saudara kita yang mungkin lelah kerja tetap melaksanakan sholat tarawih. Kalau lelah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di waktu ini, boleh di malam hari laksanakan di rumah. Karena yang nama sholat tarawih, bahkan para ulama-ulama terdahulu banyak yang melaksanakan sholat tarawih itu malam hari. Habis isya dia istirahat tidur, baru melaksanakan sholat tarawih bareng-bareng berjamaah. Bahkan ada dulu melaksanakan sholat tarawih diselingi dengan ngopi. Kenapa? Sholat tarawih itu santai, nggak buru-buru. Berhubung zaman sekarang kita besok mau kerja, yang berusaha takut ngantuk, maka ulama mengajarkan, membimbing kita ya untuk melaksanakan sholat tarawih langsung habis sholat isya. Mana di rumah Bu sholat tarawih? Gimana Pak Ustaz, kelamaan? Bacanya kagak hafal, bacaan apanya? Suratnya gampang. Sholat tarawih, ya, yang mau 11 rakaat sama witir, monggo silakan. Yang 23 rakaat sama witir, silakan, nggak apa-apa. Ya, sama aja. Artinya boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak sholat. Itu semua benar. Yang terpenting bahwa jangan dijadikan landasan bahwa ataupun dasar bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu 11 rakaat sama witir. Pun begitu, yang 23 jangan menjadi landasan bahwa Rasulullah punya keyakinan bahwa Rasulullah melaksanakan 23 rakaat sama witir. Rasulullah cuma mengatakan banyaklah
qiyamul lail. Ya, melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan dan tidak menentukan bilangannya. Bahkan dulu Sayyidina Umar melaksanakan sholat tarawih itu 40 rakaat sampai hatam Quran. Kira-kira kita sanggup nggak gitu? Ya, sanggup nggak kira-kira 40 rakaat? Berat. Ya, ya. Yang terpenting bahwa kita lakukan di rumah. Jangan lupa sholat tarawih ini jangan kita tinggalkan. Laksanakan kesempatan ini. Karena sholat tarawih hanya di bulan Ramadan. Nah, kesimpulan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa mumpung Allah masih berikan kesempatan kita hidup, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan menjumpai bulan Ramadan, mari kita laksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di samping menahan lapar dan dahaga, dan juga kita jaga lisan kita jangan sampai menjadi yang membatalkan pahala puasa kita. Dan kita laksanakan sholat tarawih jangan bosan-bosan, harus semangat tambah semangat. Kemudian juga banyak berzikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mudah-mudahan jaminan yang diberikan bagi Rasul dan juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik di masa hidup kita. Insya Allah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kepanjangan sekali mohon diberi maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang pribadi dan sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi